Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 27 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Matius pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat memahami, mengerti apa yang Kau maksudkan. Juga lebih dari semua itu Engkau yang menolong kami untuk dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di depan matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks firman Tuhan di sini kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Mari kita menjalani kehidupan yang singkat ini di dunia disertai dengan kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat itu terdapat dalam firman Tuhan yang kudus, firman yang mulia dan yang benar. Itulah sumber hikmat dan kebijaksanaan kita sebagai orang Kristen. Pada bagian akhir dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada pendengarnya, kita sekalian termasuk di dalamnya, beberapa kebijaksanaan. Kebijaksanaan berelasi. Yang pertama, Yesus mengajarkan jangan menghakimi. Kebiasaan orang-orang yang berpenampilan dalam tanda petik rohani adalah melihat orang lain lebih berdosa daripada dirinya. Diri sendiri suka membesar-besarkan kesalahan orang lain dan mengkritisinya secara berlebihan.
Dirinya tidak melihat betapa besarnya kesalahan diri sendiri. Dengan begitu, diri sendiri terlihat sebagai orang yang baik. Yesus menegur orang yang munafik seperti ini. Dan yang kedua, dari pengajaran Tuhan Yesus ayat 1-12 ini kita belajar Yesus memberitahu agar semua pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan tidak diberitakan kepada orang-orang yang tidak dapat menghormati firman-Nya. Karena mereka akan menolak, mereka akan menyia-nyiakan, bahkan mungkin melecehkan firman-Nya dengan membantah dan menyerangnya. Itu yang dikatakan firman Tuhan, ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, mengenai hal berdoa. Tuhan Yesus mengungkapkan kemurahan hati Tuhan Allah Bapa kita kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan meminta kepadanya. Tuhan Allah pasti menjawab dengan memberi yang baik. Itu yang dikatakan dan dipastikan Tuhan Yesus katakan akan semuanya itu. Keseluruhan isi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah perintah supaya setiap orang yang beriman melakukan hal yang baik kepada yang lain. Jika kita ingin menerima perlakuan yang baik, lakukanlah itu terlebih dahulu. Kalau ingin orang lain baik, Tuhan Yesus ajarkan, lakukanlah yang baik dulu kepada orang lain. Jangan dulu orang yang melakukan, baru kita respon. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memulai sesuatu yang baik terlebih dahulu. Dengan demikian kita perlu lebih bijaksana dalam menjalin relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Diajarkan kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain secara tidak adil. Kita tidak boleh bermaksud jahat kepada orang lain. Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dan intinya adalah kita dilarang keras berbuat jahat kepada orang lain. Orang Kristen tidak seperti itu. Itulah yang diajarkan Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perlakukan firman Tuhan atau berita Injil yang kita terima, serta kebenaran Injil dan firman Tuhan dengan penuh hormat. Kita tunjukkan keseriusan kita dalam menghayati firman Tuhan. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan untuk segala sesuatu, bukan kepada yang lain. Dan percayalah bahwa semua yang Tuhan nyatakan itulah yang baik buat kita. Dan hiduplah bijaksana sebagai orang Kristen, murid-murid Kristus. Kita akan dituntun oleh Tuhan dalam kebijaksanaannya. Kita sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang senantiasa ingin hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak mau meremehkan, merendahkan orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Kami juga ingin hidup kami membawa nilai-nilai iman Kristen yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.